Cerita pertama. Aku duduk sendirian di ruang tamu apartemen kecilku, terpaku pada buku yang terbuka di pangkuanku. Lampu redup dan suara hujan yang membasahi jendela membuat suasana menjadi semakin suram. Sebagai seorang peramal, aku terbiasa dengan kesunyian dan kegelapan, tetapi malam ini ada kegelisahan yang tak bisa kusangkal. Aku telah memiliki bakat ini sejak aku masih muda. Aku bisa merasakan energi dari orang-orang di sekitarku, dan kadang-kadang aku bisa melihat bayangan-bayangan yang mengerikan, bayangan kematian. Namun, aku tidak bisa mengendalikannya. Itu hanya muncul begitu saja, tanpa peringatan, dan meninggalkan aku dengan rasa tak berdaya. Aku telah belajar untuk hidup dengan kehadiran gelap itu di sekitarku. Namun, semakin lama, semakin sering aku melihat bayangan itu, semakin tak terhindarkan perasaan ketakutan yang menyertainya. Aku telah kehilangan banyak teman dan keluarga karena bayangan itu, dan aku takut bahwa suatu hari, aku mungkin menjadi korban selanjutnya. Hari itu, ketika aku sedang duduk termenung di sofa, terdengar suara ketukan lembut di pintu apartemenku. Aku mengangkat kepalaku, terkejut oleh gangguan di tengah malam. Siapa yang bisa datang pada jam segini? Aku melangkah menuju pintu dan membukanya dengan hati-hati. Di depanku berdiri seorang pria muda dengan rambut coklat gelap dan mata yang dalam. Dia memancarkan aura yang aneh, membuatku merasa tidak nyaman. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa takutku di balik senyum tipis. Pria itu menatapku dengan serius. "Saya tahu Anda adalah seorang peramal, Claire. Saya membutuhkan bantuan Anda." Aku tertegun. Bagaimana dia bisa tahu tentang bakatku? Tidak banyak orang yang mengetahui tentang kemampuan gaibku, dan aku sangat berhati-hati untuk tidak mempublikasikannya. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," jawabku, berusaha menjaga ketidaknyamanan dari suaraku. Pria itu menggeleng. "Tidak perlu berpura-pura, Claire. Saya juga memiliki bakat yang sama. Saya bisa melihat bayangan kematian, dan saya tahu bahwa Anda juga melihatnya." Aku merasa hatiku berdebar keras di dadaku. Bagaimana mungkin ada orang lain yang memiliki kemampuan yang sama sepertiku? Aku merasa campur aduk antara ketakutan dan penasaran. "Siapa Anda?" tanyaku dengan hati-hati. "Nama saya adalah Ethan," jawabnya, "dan saya perlu bantuan Anda. Saya telah melihat bayangan kematian menghantui seseorang yang saya kenal, dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan." Aku ragu, meskipun Ethan mengklaim memiliki kemampuan yang sama denganku, aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padanya. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa bahwa dia berbicara jujur. Aku mengundangnya masuk ke dalam apartemen dan kami duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keheningan yang tegang. Ethan menceritakan kisahnya dengan detail yang menggetarkan. "Saya bertemu dengan seorang wanita bernama Jessica beberapa minggu yang lalu," katanya dengan suara terdengar tercekat. "Dia adalah seorang pelukis yang sangat berbakat. Namun, sejak beberapa hari terakhir, saya melihat bayangan kematian menghantuinya." Aku mendengarkan dengan cermat, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkannya. Ceritanya begitu mirip dengan pengalamanku sendiri, membuatku merasa lebih dekat dengannya. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," lanjut Ethan dengan suara gemetar. "Saya tidak bisa mengabaikan bayangan itu, tetapi saya juga tidak bisa membiarkannya terjadi. Saya takut bahwa jika saya tidak melakukan sesuatu, Jessica akan menjadi korban berikutnya." Aku merasa iba pada Ethan. Aku tahu betapa menyiksanya hidup dengan beban yang begitu berat. Meskipun aku tidak yakin apakah aku bisa membantunya, aku merasa bahwa aku harus mencoba. "Kita harus mencari tahu apa yang membuat bayangan itu muncul," kataku dengan tekad. "Kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan kematian itu dan bagaimana kita bisa mencegahnya." Ethan menatapku dengan penuh harapan di matanya. "Apakah Anda bersedia membantu saya?" Aku mengangguk, meskipun hatiku masih dipenuhi oleh kegelisahan.
Aku tidak tahu apa yang akan kita temui di perjalanan ini, tetapi aku tahu bahwa kita harus mencoba. Kami menghabiskan berjam-jam berdiskusi tentang cara terbaik untuk menemukan jawaban atas teka-teki ini. Kami merumuskan rencana untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Jessica dan mengumpulkan informasi tentang kehidupannya. Kami juga sepakat untuk mencoba menyebarkan energi positif di sekitarnya, berharap bisa mengusir bayangan kematian itu. Keesokan harinya, kami mulai menjalankan rencana kami. Kami mencari tahu tentang latar belakang Jessica, mengunjungi galeri tempat dia sering menggelar pameran, dan berbicara dengan teman-temannya. Namun, semakin dalam kami menyelidiki, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa teman Jessica memberitahu kami bahwa dia telah mengalami masa-masa yang sulit dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan bahwa dia sering terlihat stres dan cemas, dan bahwa dia merasa terhimpit oleh beban hidupnya. Aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah kunci dari munculnya bayangan kematian di sekitarnya. Kami terus mencari tahu lebih lanjut, mencoba menggali lebih dalam ke dalam kehidupan Jessica. Namun, semakin banyak informasi yang kami temukan, semakin gelap bayangan itu terlihat. Aku merasa ketakutan yang begitu dalam menghantam diriku, dan aku tahu bahwa waktu kami semakin menipis. Ketika malam itu tiba, kami kembali ke apartemenku dengan hati yang berat. Aku merasa kelelahan, tetapi juga merasa bahwa kami tidak bisa menyerah sekarang. Kami telah datang terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kami duduk di ruang tamu, merenungkan semua yang telah kami pelajari. Aku mencoba memilah-milah informasi dalam pikiranku, mencari tahu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Ethan tiba-tiba, suaranya terdengar putus asa. Kita telah mencoba segalanya, tetapi bayangan itu tidak akan pergi. Saya takut Jessica tidak bisa diselamatkan. Aku merasa kepanikan memenuhi diriku saat aku mendengar kata-kata Ethan. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang mengerikan itu terjadi. Aku merasa bahwa aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi Jessica. Meskipun aku tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kita tidak bisa menyerah, kataku dengan tekad. Kita harus mencoba lagi. Kita harus mencari tahu cara mengusir bayangan itu. Ethan menatapku dengan pandangan yang penuh harapan. Aku bisa melihat keinginan yang dalam di matanya, keinginan untuk menyelamatkan Jessica dari takdir yang mengerikan itu. Baiklah, katanya akhirnya, apa yang harus kita lakukan? Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Kita harus pergi ke tempat Jessica sering menghabiskan waktu. Kita harus mencoba menyebarkan energi positif di sekitarnya, berharap bisa mengusir bayangan itu. Ethan mengangguk, dan kami bergerak dengan cepat. Kami kembali ke galeri tempat Jessica sering bekerja, memusatkan perhatian kami pada energi positif yang kami bawa bersama kami. Kami berdoa agar itu cukup untuk membantu Jessica melawan bayangan kematian yang menghantuinya. Kami berada di galeri itu sampai larut malam, tetapi kami tidak melihat tanda-tanda perubahan. Bayangan kematian itu tetap di sana, mengambang di sekitar Jessica seperti hantu yang tidak bisa diusir. Aku merasa putus asa, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Semua upaya kami tampaknya sia-sia, dan waktu semakin berjalan cepat. Aku merasa bahwa aku telah kehilangan setiap harapan untuk menyelamatkan Jessica. Ketika kami meninggalkan galeri dan berjalan pulang ke apartemenku, perasaan putus asaku semakin kuat. Aku merasa seperti aku telah gagal, bahwa aku tidak bisa melindungi seseorang yang membutuhkan bantuanku. Itu adalah perasaan yang menyiksa, dan aku tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya. Kami berjalan di jalanan yang sunyi, langkah kami ditemani oleh gemuruh hujan yang semakin deras. Aku merasakan bayangan yang mengerikan itu mengikuti kami, melingkari tubuh kami dengan kegelapan yang mencekam. Ketika kami hampir sampai di apartemenku, Ethan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Aku menoleh ke arahnya, bertanya-tanya apa yang salah. Ethan, apa yang terjadi? Tanyaku dengan cemas. Namun,
Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Claire, saya melihat bayangan kematian di sekitarmu. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja ku dengar. Bagaimana mungkin bayangan kematian itu muncul di sekitarku? Apakah ini akhir dari hidupku? Ketika aku mencoba mencerna berita yang mengejutkan itu, Ethan menarikku dengan cepat ke dalam sebuah gang gelap di samping jalan. Aku merasa napasnya terengah-engah di telingaku saat dia berbisik dengan keras. "Kita harus segera pergi dari sini," katanya dengan suara gemetar. Bayangan itu semakin dekat, dan aku takut kita mungkin menjadi korban berikutnya. Tanpa ragu, aku mengikutinya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku harus mempercayainya. Aku tidak bisa membiarkan bayangan kematian itu mengambil nyawaku. Kami berlari melewati gang-gang gelap, hati-hati mencari tempat perlindungan. Aku merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi aku juga merasa rasa harapan yang kuat. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan melawan sampai titik terakhir untuk melindungi diriku dan orang-orang yang kucintai. Kami akhirnya sampai di apartemenku, tetapi ketika aku mencoba membuka pintu, aku menyadari bahwa itu terkunci. Aku merasakan kepanikan melanda diriku saat aku menyadari bahwa kami terjebak di luar dengan bayangan kematian yang semakin mendekat. Aku menoleh ke arah Ethan, mencari bantuan, tetapi dia hanya menatapku dengan tatapan yang tak terbaca. Aku tahu bahwa kita harus segera menemukan tempat perlindungan, tetapi aku tidak tahu kemana kita harus pergi. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh di sekitarku. Ada kehadiran yang mengerikan, sebuah aura kegelapan yang melingkupi kami. Aku merasa napasku terengah-engah, dan aku tahu bahwa bayangan kematian itu sudah sangat dekat. Dan kemudian, dengan tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Aku membuka mataku, terkejut oleh kegelapan yang menyelimuti diriku. Aku merasa dingin, tubuhku gemetar dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku harus bangun dari tempat tidurku. Aku melangkah perlahan-lahan melalui kegelapan, mencari tahu di mana aku berada. Aku merasa ketakutan yang begitu besar melanda diriku, tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap tenang. Ketika aku meraba-raba di kegelapan, aku tiba-tiba merasakan sesuatu di dekatku. Aku menoleh ke arahnya, dan apa yang aku lihat membuat jantungku berhenti berdetak. Bayangan kematian itu berdiri di hadapanku, mengambang di udara dengan kegelapan yang menakutkan. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasakan ketakutan yang begitu besar melanda diriku. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Itu hanya mengambang di tempatnya, menghantui diriku dengan kegelapan yang menakutkan. Aku merasa terjebak, tanpa tahu apa yang harus kulakukan. Dan kemudian, dengan tiba-tiba, bayangan itu mulai bergerak mendekat. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa diriku terhempas ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ini adalah akhir dari kisahku, kisah tentang perjalanan yang mengerikan menuju kegelapan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tetapi aku tahu bahwa aku harus melawan sampai akhir. Aku tidak akan menyerah begitu saja, bahkan di tengah kegelapan yang paling gelap sekalipun. Aku akan terus berjuang sampai napas terakhirku. Cerita kedua. Hari ini, aku memutuskan untuk membagikan kisahku denganmu. Sebuah kisah yang tak pernah kuanggap mungkin terjadi dalam hidupku yang biasa-biasa saja. Ini bukanlah cerita biasa. Ini tentang kejadian yang mengubah hidupku selamanya. Aku tahu mungkin terdengar klise, tapi percayalah, ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Aku adalah seorang gadis biasa. Nama saya adalah Sarah. Aku tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Hidupku biasa-biasa saja, hingga suatu hari ketika segalanya berubah. Semuanya dimulai ketika aku menghadiri pesta ulang tahun teman sekolahku, Emily. Di pesta itu,
Aku bertemu dengan seseorang yang sepertinya telah menunggu untuk memasuki hidupku. Namanya adalah Daniel, dan aku merasa ada yang berbeda dengannya. Dia memiliki aura misterius yang menarik perhatianku, dan sejak saat itu, aku merasa seperti ada yang mengikat kami berdua. Hubungan kami berkembang dengan cepat. Daniel adalah orang yang hangat dan perhatian, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda darinya. Seakan-akan ada rahasia yang ia sembunyikan. Namun, aku terlalu terpesona olehnya untuk peduli. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di sofa apartemenku, Daniel tiba-tiba berbicara tentang sesuatu yang membuatku merinding. "Sarah," katanya dengan suara serius, "ada hal yang harus kusampaikan padamu." Aku menatapnya dengan heran. "Apa itu?" Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Aku memiliki kemampuan khusus. Aku bisa meramal kematian seseorang." Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Bagaimana bisa seseorang memiliki kemampuan seperti itu? Aku tahu ini terdengar gila, lanjutnya, tapi aku tidak bisa mengontrolnya. Aku melihat bayangan kematian di sekitar orang-orang. Dan, Sarah, aku melihat bayangan itu di sekitarmu. Mendengar itu, aku merasa dingin. Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja kudengar. Aku ingin mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanyalah lelucon atau khayalan Daniel, tetapi sesuatu dalam diriku memberitahuku bahwa dia serius. "Apa maksudmu?" tanyaku gemetar. Daniel menatapku dengan penuh penyesalan. "Aku tidak tahu, aku hanya melihat bayangan itu, dan aku tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi. Tapi aku merasa perlu memberitahumu. Aku merasa seperti dunia seakan runtuh di atasku. Bagaimana mungkin aku menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan?" Namun, seiring berjalannya waktu, aku mencoba mengabaikan kata-kata Daniel. Aku mencoba hidup normal seperti sebelumnya, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, semakin lama, semakin sulit bagiku untuk melupakan apa yang dikatakan Daniel. Bayangan kematian itu terus menghantui pikiranku, bahkan dalam tidurku. Aku merasa seperti aku sedang dikejar oleh sesuatu yang tak bisa kulihat. Suatu hari, kehidupanku berubah selamanya. Aku mendapat panggilan telepon dari Emily, temanku yang memberikan pesta di mana aku pertama kali bertemu dengan Daniel. "Sar, aku punya berita buruk," katanya dengan suara gemetar. Aku merasakan ketakutan menusuk hatiku. "Apa yang terjadi, Daniel?" "Dia meninggal," kata Emily dengan suara tercekat. Kata-kata itu terasa seperti pukulan di wajahku. Aku tidak bisa percaya apa yang kudengar. Bagaimana bisa Daniel meninggal? Aku bertemu dengannya tidak lama yang lalu, dan dia sehat-sehat saja. Ketika aku mencoba mencerna berita itu, sesuatu yang Daniel katakan padaku kembali teringat. Aku merasakan kepanikan melanda tubuhku. Apakah ini yang dia maksud dengan bayangan kematian di sekitarku? Apakah Daniel melihat kematiannya sendiri? Pemakaman Daniel menjadi momen yang menyedihkan dalam hidupku. Aku merasa kehilangan yang begitu besar. Tapi di tengah kesedihan itu, aku juga merasa ketakutan. Apakah ramalan kematian Daniel juga berlaku untukku? Beberapa minggu setelah pemakaman Daniel, kehidupanku terasa semakin suram. Bayangan kematian itu semakin kuat, dan aku merasa seperti aku dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, ketika aku duduk sendirian di apartemenku, aku merasakan kehadiran yang mencekam di sekelilingku. Aku merinding ketika bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi aku merasakan keberadaannya dengan kuat. Ketika aku mencoba untuk bangkit dari tempat dudukku, sesuatu yang tak terlihat itu mendekat. Aku merasakan napas dingin di leherku, dan hatiku berdegup kencang. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku tercekik oleh ketakutan. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap gulita, dan aku merasakan tubuhku terangkat dari lantai. Aku merasa seperti aku sedang diseret ke dalam kegelapan. Aku mencoba berjuang, tetapi kekuatanku hilang begitu saja.
Ketika aku merasa seperti aku akan kehilangan kesadaran, sebuah suara menghantui terdengar di telingaku. Itu suara Daniel. Sarah, bisik suara itu. Aku telah mencoba melindungimu, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Bayangan kematian itu telah menemukanmu. Dengan teriakan terakhir, aku merasakan tubuhku jatuh ke dalam kegelapan. Saat ini, aku berada di antara dunia nyata dan dunia setelah kematian. Aku merasakan kehadiran Daniel di sini, bersamaku, dan aku tahu, meskipun tubuhku telah pergi, rohku akan terus hidup bersama dengan Daniel, menjelajahi keabadian bersama. Ini adalah akhir dari kisahku, kisah tentang ramalan kematian dan cinta yang abadi. Aku berharap kisahku memberimu gambaran tentang dunia yang lebih luas, tentang kekuatan yang tak terlihat di sekitar kita. Dan mungkin, jika kau beruntung, kisah ini akan membantumu memahami arti sejati dari hidup dan kematian. Cerita ketiga. Aku adalah Maya, seorang peramal yang telah hidup dengan beban tak terlihat sejak aku masih muda. Kemampuan yang dimilikiku membuatku bisa melihat lebih dari yang bisa dilihat oleh orang biasa. Aku bisa merasakan kehadiran bayangan-bayangan gelap yang mengintai di sekitar orang-orang, dan yang paling menakutkan, aku bisa meramal kematian. Kemampuan itu pertama kali muncul ketika aku berusia 8 tahun. Aku masih ingat jelas bagaimana perasaanku ketika aku pertama kali melihat bayangan kematian. Itu terjadi ketika aku sedang bermain di halaman belakang rumah nenekku. Aku tiba-tiba merasa dingin dan gelisah, dan ketika aku menoleh ke belakang, aku melihatnya. Sebuah bayangan hitam yang tergeletak di tanah, seolah menanti untuk menyapu seseorang ke dalam kegelapan abadi. Sejak saat itu, aku telah hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap kali bayangan itu muncul, aku tahu bahwa kematian akan segera mengikuti. Aku mencoba menyembunyikan kemampuanku dari orang-orang di sekitarku, takut bahwa mereka akan melihatku sebagai aneh atau gila. Namun, tak peduli seberapa keras aku mencoba, bayangan itu selalu ada, mengingatkanku pada takdir yang mengerikan. Hidupku berubah secara drastis ketika aku bertemu dengan seorang pria bernama Alex. Dia adalah seorang wartawan yang sedang mencari cerita tentang paranormal. Ketika dia mendengar tentang kemampuanku, dia segera tertarik dan ingin melakukan wawancara denganku. Awalnya, aku ragu untuk berbicara dengan Alex. Aku takut bahwa dia akan memanfaatkan kemampuanku untuk keuntungannya sendiri atau bahkan mengeksposku kepada dunia luar. Namun, sesuatu dalam dirinya membuatku merasa bahwa aku bisa mempercayainya. Setelah beberapa kali pertemuan, aku akhirnya setuju untuk berbicara dengan Alex. Aku memberitahunya tentang kemampuanku dan pengalaman-pengalaman yang telah kualami sejak aku masih kecil. Aku merasa lega bisa berbagi rahasiaku dengan seseorang, meskipun itu juga berarti membuka diriku pada risiko yang besar. Alex sangat tertarik dengan ceritaku dan ingin menjadikannya sebagai topik utama dalam artikelnya. Meskipun aku ragu, aku setuju untuk bekerja sama dengannya. Aku pikir mungkin ini adalah kesempatan bagiku untuk menyampaikan pesanku kepada dunia luar tentang bahaya yang tersembunyi di balik bayangan-bayangan gelap itu. Kami bekerja bersama selama beberapa minggu, melakukan penelitian dan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa dengan kemampuanku. Meskipun ada saat-saat ketika aku merasa ketakutan dan ingin mundur, Alex selalu ada di sampingku, memberiku dukungan dan keyakinan. Akhirnya, artikel itu selesai dan dipublikasikan di sebuah majalah nasional. Responsnya luar biasa, dan banyak orang yang menghubungiku untuk berbicara tentang pengalaman mereka sendiri. Aku merasa bahwa aku telah melakukan sesuatu yang baik dengan berbagi ceritaku, tetapi aku juga merasa bahwa aku telah membuka diriku pada dunia yang lebih luas, di mana aku tidak lagi bisa bersembunyi di balik rahasiaku. Namun, ketenanganku berlangsung hanya sesaat. Beberapa minggu setelah artikel itu dipublikasikan, aku mulai merasakan ketidaknyamanan yang tak terduga. Aku merasa seolah-olah bayangan kematian itu semakin dekat,
mengintai di sudut-sudut gelap setiap kali aku berada di luar. Aku mencoba mengabaikannya pada awalnya, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasiku berlebihan. Tetapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk menyangkal keberadaan bayangan itu. Aku merasa seolah-olah itu mengikuti aku dimanapun aku pergi, menanti kesempatan untuk menyapu aku ke dalam kegelapan. Aku mencoba berbicara dengan Alex tentang apa yang terjadi, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai efek samping dari kemasyhuran yang tiba-tiba. Dia meyakinkanku bahwa itu semua hanya dalam pikiranku, dan bahwa aku tidak perlu khawatir. Tetapi aku tahu bahwa itu tidak hanya dalam pikiranku. Bayangan itu nyata, dan aku merasa bahwa aku harus berbuat sesuatu sebelum terlambat. Aku mulai melakukan riset lebih lanjut tentang fenomena ini, mencoba mencari tahu apa yang bisa menyebabkan bayangan itu muncul dan bagaimana cara menghentikannya. Selama pencarianku, aku menemukan cerita-cerita tentang peramal yang telah mengalami hal yang sama seperti yang aku alami sekarang. Mereka semua mengatakan bahwa bayangan kematian itu adalah pertanda dari sesuatu yang lebih buruk yang akan datang, dan bahwa aku harus mengambil tindakan segera untuk melindungi diriku sendiri. Saat aku terus mencari jawaban, aku mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Aku merasa seolah-olah waktu terus berjalan, dan aku semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat jika aku ingin menyelamatkan diriku sendiri dari takdir yang mengerikan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di ruang tamu apartemenku, aku merasa kehadiran yang mengerikan di sekitarku. Aku merasa dingin ketakutan menyelinap di tulang-tulangku, dan ketika aku menoleh, aku melihatnya. Bayangan kematian itu berdiri di hadapanku, mengambang di udara dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa tak berdaya di bawah tekanannya. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Itu hanya mengambang di tempatnya, memancarkan aura kegelapan yang mencekam. Aku merasa diriku terjebak, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan kemudian, tiba-tiba, aku mendengar suara lembut yang bergema di telingaku. "Kematian akan datang, Maya," bisik suara itu, "dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghindarinya." Aku merasa ketakutan yang luar biasa melanda diriku. Aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam mimpi buruk, tanpa jalan keluar. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekik oleh ketakutan. Ketika bayangan itu semakin mendekat, aku tiba-tiba merasa sesuatu yang aneh. Aku merasa energi yang tak terduga memancar dari dalam diriku, memenuhi ruangan dengan cahaya yang terang. Bayangan itu mengepul mundur, seolah tidak tahan dengan cahaya yang memancar dariku. Aku merasa seolah-olah aku telah menyingkirkan kegelapan dengan kekuatan terangku sendiri. Dan kemudian, seperti kilat yang menyambar, bayangan itu lenyap, meninggalkan aku dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan. Aku duduk di sana, terengah-engah dan penuh ketakutan. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku telah melawan sesuatu yang mengerikan, dan aku telah keluar sebagai pemenang. Keesokan harinya, aku mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang telah terjadi padaku. Aku menemukan bahwa bayangan kematian itu adalah manifestasi dari ketakutan dan kegelapan yang ada di dalam diriku sendiri. Dan ketika aku berhasil menghadapinya dengan kekuatan terangku, aku telah berhasil mengalahkannya. Aku merasa lega bahwa aku telah mengatasi rintangan yang begitu besar. Tetapi aku juga merasa bahwa aku harus tetap waspada. Kemampuanku sebagai peramal tidak akan pernah pergi, dan aku harus siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Sejak hari itu, aku telah hidup dengan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan kedua yang aku terima. Aku tahu bahwa aku harus hidup dengan keberanian dan tekad, dan bahwa aku tidak boleh membiarkan ketakutanku menguasai diriku. Cerita ketiga. Aku adalah Amara, seorang peramal yang hidup di sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan. Sejak kecil,
Aku telah memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk merasakan energi-energi gaib di sekitar kita. Tetapi kemampuan terbesarku adalah kemampuan meramal kematian. Pertama kali aku menyadari bakat ini adalah saat aku masih sangat muda. Aku melihat bayangan-bayangan gelap yang mengelilingi orang-orang yang hendak meninggal. Walaupun itu menakutkan, aku merasa memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kemampuanku untuk membantu mereka menghadapi kematian dengan damai. Dalam kehidupan sehari-hariku, aku menjalankan warung kecil milik keluargaku yang terletak di pusat desa. Meskipun aku berusaha menjaga kemampuan gaibku tetap tersembunyi, beberapa penduduk desa tahu tentang bakatku. Mereka sering datang ke warungku untuk meminta nasihat atau ramalan. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa kami. Dia memiliki aura yang gelap dan misterius, yang segera menarik perhatianku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Raul, seorang pelancong yang sedang mencari tempat perlindungan untuk beberapa hari. Raul sangat tertarik pada kemampuan gaibku dan meminta untuk bercakap-cakap denganku. Walaupun aku merasa ragu, aku merasa bahwa aku bisa mempercayainya. Kami duduk bersama di warungku, berbicara tentang dunia gaib dan pengalaman-pengalamanku sebagai peramal. Amara, aku telah mendengar tentang kemampuanmu yang luar biasa, kata Raul, matanya bersinar dengan antusiasme. Apakah kamu bisa meramalkan kematian seseorang? Aku menatapnya dengan cermat, mencoba menilai niatnya. Ya, aku bisa melihat tanda-tanda yang mengarah pada kematian seseorang. Aku menjawab dengan hati-hati, tapi itu bukan sesuatu yang bisa aku lakukan dengan mudah. Aku harus berada dalam kondisi spiritual yang tepat. Raul mengangguk mengerti. Aku memahami, tetapi jika kamu bisa, bisakah kamu membantuku? Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Aku memiliki perasaan buruk tentang seseorang, dan aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku merasa tertarik dengan permintaannya, meskipun aku merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Tetapi aku percaya pada intuisiku, dan aku merasa bahwa aku harus membantunya jika aku bisa. Tentu, aku akan mencoba membantu jika aku bisa, kataku dengan lembut. Tetapi aku perlu tahu lebih banyak tentang situasinya sebelum aku bisa memberikan ramalan yang akurat. Raul menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan seorang wanita muda bernama Elena di sebuah desa tetangga. Mereka berdua telah menjalin hubungan yang dekat, tetapi Raul merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa bahwa ada bahaya yang mengancam Elena, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku merasa terkejut mendengar ceritanya. Aku tidak pernah merasa bahwa aku bisa membaca energi seseorang dari jarak jauh, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Raul yang membuatku merasa bahwa dia mungkin benar. Baiklah, aku akan mencoba membantumu, kataku pada Raul. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi dengan pasti. Aku hanya bisa memberikan ramalan berdasarkan apa yang aku rasakan dari energi yang ada di sekitarku. Raul mengangguk mengerti, dan kami mulai bekerja sama untuk menemukan jawaban atas kekhawatiran yang mengganggunya. Kami menghabiskan berjam-jam berbicara tentang Elena dan merumuskan rencana untuk melindunginya dari bahaya yang mungkin mengancam. Setelah berdiskusi dengan Raul, aku mulai merasa bahwa aku bisa merasakan energi yang mengelilingi Elena. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang terasa gelap dan menakutkan. Aku merasa bahwa aku harus bertindak cepat jika aku ingin mencegah sesuatu yang buruk terjadi padanya. Keesokan harinya, aku pergi ke desa tetangga tempat Elena tinggal. Aku merasa gelisah dan gugup, tetapi aku juga merasa bahwa aku harus melakukan apapun yang aku bisa untuk melindunginya. Ketika aku tiba di desa, aku segera merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa gelap dan mencekam, dan aku merasa bahwa ada energi negatif yang mengintai di sekitar kami. Aku mencari tahu lebih banyak tentang Elena, berbicara dengan orang-orang di desa tentang keadaannya. Mereka memberitahukanku bahwa dia telah mengalami beberapa kejadian aneh dalam beberapa minggu terakhir.
Tetapi mereka tidak tahu apa yang menyebabkannya. Setelah beberapa waktu, aku akhirnya bertemu dengan Elena. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik, tetapi aku bisa melihat ketakutan yang tersembunyi di matanya. Aku merasa bahwa aku harus memberitahunya tentang ramalanku, walaupun aku tidak yakin apa yang akan dia pikirkan. "Apa itu benar?" tanya Elena dengan suara gemetar setelah aku memberitahunya tentang ramalanku. "Apakah kamu yakin bahwa aku dalam bahaya?" Aku merasa sedih melihat ketakutan yang terpancar dari wajahnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi," kataku dengan lembut. "Tetapi aku percaya pada intuisiku, dan aku merasa bahwa kamu harus berhati-hati." Elena mengangguk, tetapi aku bisa melihat bahwa dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Aku merasa putus asa, tidak tahu bagaimana cara melindunginya dari bahaya yang mungkin mengancamnya. Ketika hari-hari berlalu, aku merasa semakin gelisah. Aku merasa bahwa waktu semakin berjalan cepat, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mencoba meramal masa depan, tetapi energi yang mengelilingi Elena semakin gelap dan tidak stabil. Kemudian, suatu malam, aku merasa adanya kehadiran yang mengerikan di sekitarku. Aku merasa dingin dan gelisah, dan ketika aku menoleh ke arahnya, aku melihatnya. Bayangan kematian itu berdiri di hadapanku, mengambang di udara dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa tidak berdaya di bawah tekanannya. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, itu hanya mengambang di tempatnya, memancarkan aura kegelapan yang mencekam. Aku merasa diriku terjebak, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan kemudian, tiba-tiba, bayangan itu mulai bergerak mendekat. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa diriku terhempas ke dalam kegelapan yang tak berujung. Cerita kelima. Aku, seorang peramal yang hidup di kota kecil yang terpencil di tepi hutan. Sejak kecil, aku memiliki kemampuan untuk merasakan energi-energi gaib di sekitar kami. Kemampuan ini memungkinkanku untuk melihat lebih dari yang bisa dilihat oleh orang biasa, termasuk meramal kematian. Pertama kali aku menyadari bakat ini adalah ketika aku masih remaja. Aku merasa terhubung dengan dunia gaib dengan cara yang tak terlukiskan, dan seringkali aku mendapat penglihatan tentang kematian seseorang yang akan datang. Meskipun itu menakutkan, aku merasa bahwa aku memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kemampuanku untuk membantu mereka yang terkena dampak. Dalam kehidupan sehari-hariku, aku menjalankan toko buku kecil milik keluargaku. Meskipun kebanyakan orang di kota kami menganggapku aneh, beberapa penduduk desa datang ke tokoku untuk meminta saran atau ramalan. Aku berusaha menjalani kehidupan biasa, tetapi kemampuanku sebagai peramal selalu menggantung di atas kepalaku seperti bayangan gelap. Suatu hari, seorang pria muda bernama Adrian datang ke toko bukuku. Dia adalah seorang pelancong yang tersesat di kota kecil kami dan membutuhkan tempat untuk bermalam. Ketika dia melihat bahwa aku adalah seorang peramal, dia segera tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang kemampuanku. Kami berbicara panjang lebar tentang dunia gaib, dan aku merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Adrian. Ada aura misterius di sekelilingnya, yang membuatku merasa bahwa dia membawa beban yang berat di pundaknya. "Apakah kamu bisa meramal kematian?" tanyanya dengan suara serak. Aku menatapnya dengan cermat, mencoba memahami niatnya. "Ya, aku bisa meramal kematian seseorang," jawabku dengan hati-hati. "Tapi itu bukan sesuatu yang bisa aku lakukan dengan mudah. Aku harus berada dalam kondisi spiritual yang tepat." Adrian tampak gugup, dan aku bisa melihat ketakutannya bersinar di matanya. "Aku membutuhkan bantuanmu," katanya akhirnya. Aku merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa terharu oleh keputusasaannya, dan aku tahu bahwa aku harus membantunya jika aku bisa. "Tentu, aku akan mencoba membantumu," kataku dengan lembut.
Tetapi kamu harus tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi dengan pasti. Aku hanya bisa memberikan ramalan berdasarkan apa yang aku rasakan dari energi di sekelilingku. Adrian mengangguk mengerti, dan kami mulai bekerja sama untuk menemukan jawaban atas kekhawatirannya. Dia bercerita tentang seorang wanita bernama Julia, teman dekatnya sejak kecil. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Julia, dan dia takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dengan hati-hati, aku mencoba merasakan energi di sekitar Julia. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang terasa gelap dan menakutkan. Aku merasa bahwa aku harus bertindak cepat jika aku ingin mencegah sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kami membuat rencana untuk melindungi Julia, tetapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk menepis perasaan gelisahku. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang sangat buruk yang sedang menunggu di depan, dan aku tidak tahu bagaimana cara melawannya. Suatu malam, ketika aku sedang berjalan pulang ke rumah, aku merasa kehadiran yang mengerikan di sekitarku. Aku merasa dingin dan gelisah, dan ketika aku menoleh ke arahnya, aku melihatnya. Bayangan kematian itu berdiri di hadapanku, mengambang di udara dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa tidak berdaya di bawah tekanannya. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, itu hanya mengambang di tempatnya, memancarkan aura kegelapan yang mencekam. Aku merasa diriku terjebak, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan kemudian, tiba-tiba, bayangan itu mulai bergerak mendekat. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa diriku terhempas ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku membuka mataku, terkejut oleh kegelapan yang menyelimuti diriku. Aku merasa dingin, tubuhku gemetar dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku harus bangun dari tempat tidurku. Aku melangkah perlahan-lahan melalui kegelapan, mencari tahu di mana aku berada. Aku merasa ketakutan yang begitu besar melanda diriku, tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap tenang. Ketika aku meraba-raba di kegelapan, aku tiba-tiba merasakan sesuatu di dekatku. Aku menoleh ke arahnya, dan apa yang aku lihat membuat jantungku berhenti berdetak. Bayangan kematian itu berdiri di hadapanku, mengambang di udara dengan kegelapan yang menakutkan. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa diriku terjebak dalam kegelapan yang mencekam. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, itu hanya mengambang di tempatnya, menghantui diriku dengan kegelapan yang menakutkan. Aku merasa diriku terjebak, tanpa tahu apa yang harus kulakukan. Dan kemudian, dengan tiba-tiba, semuanya berubah. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, dan bayangan kematian itu menghilang tanpa jejak. Aku merasa terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saat aku duduk di sana, mencoba untuk menenangkan diriku sendiri, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang sangat buruk yang akan terjadi, dan aku merasa bahwa aku harus bertindak cepat jika aku ingin melindungi diriku sendiri. Aku berusaha bangun dari tempat tidurku, tetapi aku merasa seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku terdengar hampa di kegelapan yang menyelimuti ruangan. Dan kemudian, dengan tiba-tiba, semuanya berubah lagi. Aku merasa sesuatu yang aneh merasuki diriku, memenuhi diriku dengan ketakutan dan kegelapan yang tak terbayangkan. Aku merasa napasku terhenti, dan aku merasa diriku terhempas ke dalam kegelapan yang tak berujung.